Ustazah, apakah minyak fresh care dapat menghalangi air ketika mandi wajib atau wudhu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan dulu tentang syarat sah wudhu. Ini saya ambil rujukan dari kitab Safinatun Najah. Ini kitab dasar madhab Syafi'i. Ini halamannya halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun surutul wudhu'i asyaratun. Syarat sah wudhu itu ada 10. Apa saja yang 10 itu? Al-Islamu, yang pertama Islam. Watamizu, yang kedua adalah mumayiz. Mumayiz itu usia di mana anak sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, kemudian bisa pakai pakaian sendiri, membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, kisaran usia 7 tahunan lah ya. Wanaqa'u anil haidi wan nifasi. Ini syarat yang ketiga, harus bersih dari haid dan nifas. Orang lagi keluar darah haid, wanita yang lagi keluar darah nifas itu kalau lagi keluar darah haid dia malah wudhu, ya wudhunya gak sah. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Harus terbebas dari perkara yang mencegah datangnya air langsung ke kulit ya. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Syarat sah yang kelima, tidak boleh pada anggota wudhu ada sesuatu yang dapat merubah sifat air, baik merubah rasanya, warnanya, ataupun aromanya. Kemudian yang keenam, wal ilmu bifardiyatihi, harus mengetahui fardu-fardunya wudhu. Fardunya wudhu yang ada 6 itu harus tahu tuh satu-satunya. Kenapa? Karena kalau gak tahu ya maka wudhunya tidak sah, karena ini termasuk syarat sah wudhu. Kemudian yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunatan. Tidak boleh mentekadkan fardu, sebagian fardu dari fardu-fardunya wudhu ada sebagian ditekadkan sunnah. Misal basuh muka, ada yang mentekadkan sunnah, maka itu tidak sah wudhunya. Kalau yang sunnah, kalau yang fardu ditekadkan sunnah, nanti beresiko bisa jadi nanti si orang tersebut tidak melaksanakan fardu tersebut karena dia punya i'tiqad, oh itu kan sunnah, gak apa-apa ditinggalkan. Makanya gak boleh mentekadkan salah satu fardu wudhu ada yang ditekadkan sunnah, itu tidak boleh. Nah, itu kalau misalkan ada yang seperti itu berarti dia tidak memenuhi salah satu syarat sah wudhu sehingga wudhunya tidak sah. Kemudian yang ke-8, wa ma'u tahuru, air yang digunakan untuk berwudhu itu harus yang suci serta mensucikan. Kemudian nah ini yang ke-9 dan yang ke-10 ini adalah syarat untuk orang daimul hadas ya, khusus 9 dan 10. Yang 9 harus sudah masuk waktu sholat ya, khusus untuk daimul hadas itu orang yang langgeng hadas, dia pipis terus menerus, udah gak bisa ngerem lagi tuh pipisnya. Jadi tiap waktu dia pipis keluar, berembes sedikit. Atau wanita yang keluar darah tapi bukan darah haid, bukan darah nifas, darah istihadhah. Wanita keluar darah istihadhah kan dia tetap wajib sholat. Nah, tapi karena dia keluar darah istihadhah termasuk hadas kecil. Nah, itu ketika keluar darah istihadhah secara terus menerus, berarti kan dia kayak orang yang pipis terus menerus ya. Berarti dia masuk kategorinya daimul hadas. Karena dia terus-terusan keluar hadas, maka dia harus, kalau wudhu harus sesudah masuk waktu sholat. Mau sholat duhur ya wudhunya setelah masuk duhur, jangan jam 10 pagi wudhunya dipakai untuk sholat duhur, gak bisa. Kemudian yang ke-10 harus mualah buat daimul hadas, harus berturut-turut. Habis basuh muka langsung basuh tangan, langsung menyusul gitu. Gak boleh terselang habis basuh muka misalkan sapu-sapu dulu gitu, atau mengerjakan hal yang lain. Nah, itu tidak boleh, khusus untuk si daimul hadas dan seperti orang beser atau orang yang istihadhah. Nah, kita cermati nih poin syarat sah yang nomor 4 dan yang nomor 5. Yang nomor 4 tadi, tidak boleh ada perkara yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Contoh misalkan seperti habis bikin adonan cimol di tangan ini, misalkan ada adonan-adonan yang menempel di tangan atau di paling kebanyakan ya di ujung-ujung kuku gitu. Nah, ketika ada adonan seperti ini, adonan tepung tapioka yang menempel di ujung-ujung kuku, nah itu termasuk salah satu yang menghalangi datangnya air ke kulit.
Kalau nggak dibersihkan dulu, ya tentunya tidak sah wudunya, karena ketika air akan sampai ke kulit anggota wudu terhalang oleh benda tersebut. Atau yang paling paling sering nih, make up ya. Make up yang terutama seperti sejenis apa ya? Eyeliner ya, yang tebal gitu, eyeliner gitu, atau lipstick, apalagi lipstick yang apa, yang tahan air gitu. Nah, itu termasuk sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, kemudian ini yang kelima. Yang kelima adalah tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah sifatnya air. Nah, untuk fresh care ini tidak masuk kategori yang nomor 4. Jadi fresh care itu kan benda cair ya, benda cair. Kemudian minyak kayu putih juga benda cair. Benda cair itu tidak menghalangi air ya, benda cair tidak menghalangi air, sehingga tidak bisa dimasukkan ke kategori nomor 4. Tidak termasuk benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi masuknya ke kategori nomor 5, yakni benda yang dapat merubah sifat air. Tapi di sini ada penjelasan yang lebih rinci. Wudu bisa jadi tidak sah kalau pada kulit anggota wudu, misalkan pada tangan, ada benda yang dapat merubah sifat air, baik itu rasanya, aromanya, atau warnanya, dan perubahannya itu besar ya. Ingat sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang penjelasan air itu ada air suci mensucikan, ada air mutagoyir, yakni air yang berubah sifatnya. Macam air kopi, air teh itu tuh air mutagoyir, air yang sudah berubah sifatnya, warnanya, rasanya sudah berubah. Air mutagoyir itu gak sah dipakai wudhu. Kamu wudhu pakai air kopi sah atau tidak? Ya tidak sah, karena itu air mutagoyir. Sementara air mutagoyir hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Air kopi diminum boleh karena hukumnya suci, tapi dipakai wudhu gak boleh karena air kopi tidak mensucikan gitu, tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Nah, ini si fresh care ini kalau misalkan ada di kulit kita, kemudian kita wudhu, kemudian kan ketika air kena ke kulit ya, mau kena ke kulit, di atas lapisan kulit ada fresh care. Sebelum kena ke kulit, lebih dahulu kena ke apa dulu? Ya ke fresh care-nya dulu. Sehingga ketika nanti sampai ke kulit, airnya apakah berubah atau tidak, perubahannya besar atau tidak. Nah, ketika airnya tercampur dengan fresh care, kemudian menetes-menetes, airnya kita lihat, air tetesan yang sudah tercampur fresh care ini, apakah rasanya berubah atau tidak, warnanya berubah atau tidak, kemudian aromanya berubah atau tidak. Kalau terjadi perubahannya besar sampai kita bisa berkata, wah ini airnya air fresh care nih, karena rasanya udah jadi rasa fresh care. Kemudian wanginya pun pas kita cium udah wangi fresh care. Kemudian dari warnanya pun misalkan berubah jadi hinyai-hinyai gimana gitu. Nah, kalau perubahannya besar, maka ini berarti berubah jadi air mutagoyir, jadi suci tidak mensucikan sehingga wudhunya tidak sah. Tapi kalau ada fresh care-nya sedikit, apalagi sudah menyerap karena udah lama fresh care-nya, kemudian tetesan air tadi yang sudah tercampur air fresh care itu memang sih ada perubahan, misalkan dari segi rasa, tapi samar-samar. Kemudian ada sih perubahan, misalkan dari aroma, ada aroma fresh care tapi dikit. Nah, ketika terjadi perubahannya sedikit, maka air tersebut tetap suci mensucikan. Karena dalam masalah air mutagoyir itu disyaratkan sesuatu air yang tadinya suci mensucikan bisa berubah menjadi air mutagoyir kalau perubahannya banyak. Jadi kesimpulannya, kalau fresh care-nya ini membuat airnya berubah dengan perubahan yang banyak, nah maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau fresh care ini hanya merubah sedikit, hanya perubahan yang samar-samar, maka wudhunya tetap sah. Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat dan juga mudah untuk difahami.